Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Mamake Deso. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat roti sobek yang lembut dan empuk, dan ini tidak memakai susu, telur, dan juga butter. Untuk teman-teman yang mau tahu resep dan cara pembuatannya, yuk kita simak video selengkapnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih. Step pertama yang harus kita buat adalah waterux atau adonan biang. Untuk bahan-bahan waterux, kita memakai 25 gram tepung terigu, kemudian 125 ml air. Nah, selanjutnya kita campurkan tepung terigu. Kita masukkan semua ya. Kemudian kita tambahkan air, lalu kita aduk-aduk sampai larut dan tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, jika semua bahannya sudah larut, kemudian kita panaskan di atas kompor dengan api yang sedang. Kita aduk-aduk, aduk terus dan jangan ditinggal karena nanti bisa gosong. Jadi kita aduk-aduk terus sampai adonannya mengental dan berwarna putih seperti bubur gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini udah bisa kita matikan kompor ya. Adonannya putih kental gitu ya teman-teman, kayak bubur. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah, lalu kita sisihkan. Kita tunggu sampai adonannya dingin ya. Nah, sembari menunggu waterux atau adonan biangnya dingin, kita siapkan bahan untuk adonan. Pertama-tama di sini kita pakai 40 gram gula pasir, 2 sendok makan ragi instan atau vermipan, 240 ml air hangat, 600 gram tepung terigu, 30 ml madu, 60 ml minyak zaitun atau minyak makan juga boleh, atau minyak kelapa, 1 sendok teh SP atau emulsifier. Step kedua, di sini kita mau ngetes apakah raginya itu masih aktif atau enggak. Kita masukkan gula pasir, lalu kita tambahkan ragi. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air hangat ya. Aduk-aduk, lalu kita diamkan selama lebih kurang 5 menit. Nah, ini udah 5 menit dan raginya itu mengembang sempurna ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan madu. Untuk madunya di sini saya pakai madu TJ yang murni ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan adonan biangnya atau waterux. Kita aduk-aduk kembali. Di sini kita aduk pakai sendok dulu, nggak usah kita pakai tangan dulu ya teman-teman. Kita aduk sampai rata aja. Selanjutnya kita tambahkan air hangat sisa tadi ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Lalu kita tambahkan minyak. Aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur. Nah, di sini saya masih ngaduknya pakai sendok ya teman-teman. Jika adonan terasa agak lembek, kita terus aduk aja, nggak apa-apa. Nah, di sini saya mau ngaduknya pakai tangan ya teman-teman. Sebelumnya saya udah cuci tangan. Sini saya tambahkan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket di tangan saya. Lalu saya aduk. Kita uleni sampai adonannya kalis ya teman-teman. Nah, di sini adonannya juga saya banting pelan-pelan ya teman-teman seperti ini. Nah, kalau dirasa adonannya agak lembek, kita bisa tambah sedikit lagi tepung ya teman-teman. Nah, bahan terakhir kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kenapa garam kita tambahkan terakhir? Karena supaya itu nanti raginya aktif sempurna ya teman-teman.
kita tambahkan garam di awal, nanti raginya itu bisa mati ya atau enggak aktif. Lalu kita uleni kembali. Nah, adonannya juga udah mulai sedikit kalis ya teman-teman. Sekarang saya mau ngulen pakai tangan. Sebelumnya saya olesi dulu tangan dengan minyak supaya nggak lengket ya teman-teman. Kita uleni terus, kita tekan-tekan seperti ini. Dan sekali-kali kita banting ya seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biar lebih mudah kita uleninya dengan ujung pangkal telapak tangan. Kita uleni terus ya seperti ini ya teman-teman. Ini adonan udah mulai terasa ringan dan sudah mulai lembut dan lentur ya teman-teman. Tapi saya masih tetap mau uleni dulu sampai ini benar-benar kalis. Karena kalau adonan dipastikan kalis, pasti juga hasilnya itu akan bagus dan berserat teman-teman. Dan ini hasil akhir adonannya teman-teman. Ini udah benar-benar kalis dan udah lentur. Selanjutnya kita diamkan kurang lebih 30 menit dan kita tutup dengan kain bersih ya teman-teman. Setelah 30 menit kemudian kita buka kain penutup. Kemudian ini dia hasilnya. Kembang sempurna ya teman-teman adonannya. Lalu kemudian kita kempiskan adonan supaya udara-udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya kita siapkan 2 buah loyang yang sudah kita olesi dengan margarin seperti ini ya teman-teman. Kita olesinya merata. Di sini saya pakai loyang ukuran 22 cm dan satu lagi loyang kecil aja teman-teman untuk roti. Langkah berikutnya kita pindahkan adonan yang di dalam baskom ke dalam wadah atau talam supaya lebih mudah kita ambil adonannya ya teman-teman. Kita ambil sesuai keinginan kita untuk ukuran dan beratnya. Kita buat adonan bentuk lingkaran seperti ini atau kita bulat-bulatkan. Kalau sudah bulat sempurna seperti ini, kita masukkan ke dalam loyang. Lalu kemudian kita ambil adonan lagi, kita bentuk bulat-bulat seperti tadi. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam loyang. Kita bentuk semua adonan sampai habis ya teman-teman. Sampai loyangnya itu terisi penuh. Nah teman-teman, ini loyangnya udah terisi penuh dengan adonan roti ya. Selanjutnya kita ambil loyang satu lagi atau loyang kecil. Lalu kita bentuk sesuai ukuran loyang. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam loyang, kita bentuk-bentuk atau kita paskan ke dalam loyang, kita tekan-tekan seperti ini. Nah ini semua adonan udah masuk ke dalam loyang ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu sampai kembang. Sembari menunggu kita panaskan dulu oven dengan suhu temperatur 190 derajat dan api atas bawah ya teman-teman. Nah ini juga adonan rotinya udah ngembang sempurna teman-teman, tuh cantik banget ya. Dan loyang satunya lagi juga cantik banget. Nah berhubung ini ovennya ukuran kecil, jadi saya mau manggang satu persatu dulu. Ini saya mau panggang yang kecil dulu ya teman-teman. Saya atur waktunya selama 22 menit dan memakai api atas bawah. Nah ini penampakan rotinya di dalam ya teman-teman, cantik banget ya teman-teman. Nah setelah 22 menit dan tombol merahnya itu mati, berarti itu menandakan rotinya udah matang ya teman-teman. Dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masukkan kembali loyang roti sisirnya ke dalam oven. Ini kita atur waktunya selama kurang lebih 21 menit, api atas bawah ya. Nah ini selagi panas kita olesi terus rotinya dengan olesan campuran dari madu dan juga minyak ya. Kita olesi ke seluruh permukaan roti. Olesi semua sampai merata. Nah ini dia teman-teman hasilnya yang udah kita olesi dengan madu dan juga
minyak tadi ya. Dan ini rotinya udah saya keluarkan dari loyang ya teman-teman. Ini hasilnya cantik banget ya. Kelihatan banget serat-serat rotinya ini. Dan ini empuk banget teman-teman. Ini coba saya tekan ya, empuk banget. Nah ini udah saya coba potong satu slice ya teman-teman. Kelihatan banget ini lembut banget teman-teman. Rotinya empuk, berserat banget. Dan ini benar-benar lembut banget teman-teman. Dan berhubung saya di rumah punya anak kecil ya teman-teman, jadi udah sibuk aja minta diolesi dengan coklat. Oke, saya olesi dulu ini dengan coklat. Nah ini roti sobeknya juga udah matang. Dan ini juga udah saya tambahin dengan olesan madu dan juga minyak ya. Dan untuk hasil roti sobek yang kedua ini juga lembut banget teman-teman. Ini udah bisa jadi bekal buat sekolah anak saya nanti untuk beberapa hari. Dan ini udah dipastikan bisa tahan selama lebih dari 5 hari. Nah buat teman-teman, selamat mencoba resepnya di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.